Buya, saya ini sholat sampai sekarang masih bolong-bolong Buya, dan sudah 20 tahun lebih kurang sering sholat itu tinggal Buya. Pertanyaan saya Buya, ada orang bilang kalau saya tak sholat itu kafir. Yang kedua, sholat saya itu tak perlu lagi diqadha Buya. Gimana itu Buya? Yang pertama adalah siapapun Anda, itu tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada kekurangan sana dan sini. Ramadan pun pengen khusuk, tatonya ada salah satu kalau saya lewati hari Ramadan saya berpuasa tapi saya bermaksiat. Sholat ada bolong-bolong. Baik, memang semua dari kita tidak ada yang sempurna di dalam kita beragama. Tentu ada kekurangan-kekurangan. Ya termasuk tadi pada masa lalu atau sampai hari ini sholat sering bolong-bolong. Maka pertama kali yang harus Anda hadirkan, dia berani bertanya berarti dia orang baik loh ya. Kalau nggak baik ngapain juga bertanya, ya kan? Dia bertanya berarti orang baik. Maka yang pertama, kalau Anda pernah meninggalkan sholat, Anda sesali. Anda bayangkan begitu besarnya dosanya meninggalkan sholat. Dan sholat itu hanya untuk orang pilihan Allah. Coba kalau kita merenung saja, sholat itu nggak berat sama sekali. Sholat itu tidak berat. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, bisa apa saja, nggak ada air pun boleh tayamum. Bahkan sampai mazhab kita Imam Syafi'i, nggak ada air, nggak ada debu, langsung saja sholat untuk menghormat waktu dalam keadaan apapun. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Sebab sholat sangat mudah. Nggak ada yang nggak bisa sholat. Anda semoga sehat semuanya. Ada orang sakit, maka bisa dengan sholat semampu dia, sehingga ada berat. Kemudian kalau Anda merenungi betul, berapa lama sih Anda sholat? 2 menit, 3 menit. Tidak ada sesuatu apapun di kepala Anda. Anda pun tidak menjinjing sesuatu di tangan Anda. Tapi kenapa kok susah sholat? Karena memang sholat untuk manusia pilihan. Sehingga siapapun yang ternyata berat baginya untuk melakukan sholat, maka segera minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena Anda telah dijauhkan dari kemuliaan. Pokoknya minta ampun istighfar. Minta ampun istighfar yang baik, astagfirullah, ingat sholat-sholat yang ditinggalkannya. Baik, kemudian kalau ada orang meninggalkan sholat, apakah saya kafir? Oh enggak. Dalam madhab jumhur ulama, dari madhab kita Imam Syafi'i, madhab yang kita anut Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau ada orang meninggalkan sholat, asalkan dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak dikatakan kafir. Dia tetap sebagai seorang beriman, tapi dosa gede, dosa sebesar-besarnya. Baik, masih tetap dalam keadaan iman. Kecuali dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwasanya mungkin kalau Anda mendengar bahwasanya meninggalkan sholat adalah kafir, adalah bukan dari madhab kita. Dan itu ada pendapat itu, maka Anda lebih Anda yang sudah mengerti nyantai aja. Yang mengatakan kafir adalah wilayah madhab jumhur. Dan mengatakan kafir tidak salah, karena ada pendapat dari ulama. Baik, kemudian apakah mengqadha? Lagi-lagi jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat biarpun dalam keadaan apapun, kalau ditinggalkan adalah tetap wajib diqadha. Wajib diqadha asalkan memang waktu Anda meninggalkan adalah orang yang wajib melakukan sholat. Jadi wajib diqadha. Memang ada pendapat lagi seperti tadi itu, pendapat yang mengatakan kalau orang sengaja meninggalkan sholat tidak ada qadha-qadhaan. Itulah, bahkan dibunuh, akan dipenggal lehernya karena murtad kan, karena tadi pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi kalau ada orang melakukan sholat, ya wajib diqadha. Cuman cara mengqadhanya barangkali yang perlu difahamkan. Cara mengqadhanya gimana? Tolong yang punya tanggungan sholat sudah, Allah maha kasih deh. Allah maha kasih, Allah maha pengampun, jangan disia-siakan. Anda niat saja mengqadha, dan Anda mulailah hari ini sebanyak apapun sholat yang Anda tinggalkan. Cuman caranya Anda duduk dulu merenung, Anda kira-kira dulu seberapa banyak kira-kira sholat yang Anda tinggalkan. Mungkin Anda berkata banyak sekali. Oke, banyak sekali. Dalam sebulan berapa kali duhur waktu Anda sekolah SMA itu? Anda hitung saja dikira-kira. Setelah ketemu kira-kiranya, sepertinya dalam 3 tahun itu saya meninggalkan duhur sampai berapa puluh. Oh, Anda tulis. Kemudian ada asar berapa puluh,
perkiraan. Setelah Anda bisa mengira-ngira, Anda lupakan dugaan-dugaan, Anda kembali kepada tulisan saja. Kemudian setelah itu Anda mulai mencicil. Ya, kalau Anda sebelum menghitung, Anda nanti was-was terus, beres belum sih, beres belum sih, beres belum sih, itu tambah nggak enak, nanti Anda tetap kegelisahan, sehingga ibadah Anda menjadi tidak nyaman. Maka duga, kira-kira, susah, nggak mungkin, umur aja bisa dihitung kok. Kalau seandainya Anda meninggalkan sholat setiap hari, kan bisa dikalikan 40 tahun. 40 tahun itu dari umur balik saja akan dihitung yang wajib diqadha. Baik, kemudian Anda mungkin akan dengar perkataan para ulama, jika Anda meninggalkan sholat memang dengan kebandung, bukan Anda, saya tidak mau mencontohkan Anda, jika ada orang meninggalkan sholat karena bandel, dia disuruh sholat nggak mau, maka ini adalah dengan sengaja, maka wajib membayar sholat dengan kontan. Tapi kalau meninggalkan sholat karena udzur, tertidur, lupa yang halal, nggak dosa. Contoh, ada seorang anak, ibunya datang jam 11, akhirnya ngelayan ibunya sampai lupa zuhur, tidak sholat. Saking khusyuknya ngelayan ibu, dia tidak dosa, cuman sholat wajib diqadha. Nah, kalau orang meninggalkan sholat karena ada udzur, maka cara mengqadhanya boleh dicicil kapan saja boleh nanti, boleh minggu depan, boleh ini. Tapi kalau meninggalkan sholatnya yang nakal tadi, maka harus dibayar kontan. Nah, kadang bicara dibayar kontan ini menjadi berat lagi. Memang saya disuruh sholat sama bapak saya nggak mau sholat, so ibu saya nggak mau, berarti saya meninggalkan dengan sengaja, berarti saya bayar kontan. 4 tahun saya harus ngeqadha sholat, gimana ini? Stres lagi kan nanti. Baiklah, kalau memang Anda tidak bisa membayar kontan, ya sudahlah, dicicil daripada tidak sama sekali. Jangan dibebanilah, nanti malah nggak sholat. Sebab dalam bahasa fikih, di luar bahasa hikmah dan dakwah, bahasa fikih begini, Anda yang meninggalkan sholat dengan sengaja, terang-terangan karena Anda bandel, maka Anda harus mengqadha sholat Anda dengan segera. Bahkan Anda pun tidak boleh mengerjakan apapun, tidak boleh sholat sunnah, tidak boleh ini, bahkan mencari nafkah pun secukupnya, langsung qadha sholat. Nah, ini kan serem. Dan memang begitu ulama mengatakan. Akan tapi perbandingan kita adalah keadaan zaman sekarang ini. Yang penting wahai anak muda, segera qadha. Cara qadha, ibu, ini masa bapak lagi, bukan sholat subuh qadhanya waktu subuh, enggak. Orang meninggalkan sholat subuh bisa diqadha waktu zuhur, bebas. Bayar utang mah bebas, kapan waktunya. Jadi sholat maghrib bisa diqadha di waktu zuhur, sholat zuhur bisa diqadha di waktu maghrib. Cuman untuk mempermudah, karena terlalu banyak, saya pernah tidak sholat 4 tahun, oke. Karena Anda tidak sholat 4 tahun, maka paling enak begini caranya, Anda cicil. Habis Anda sholat zuhur, Anda zuhuran lagi, habis sholat asar, asaran lagi, habis maghrib, nanti pas 4 tahun sudah kebayar, nggak sadar. Jadi mungkin Anda mulai sekarang, ini bulan apa ini, saya akan melakukan sholat terus, habis sholat lagi, habis sholat lagi, habis sholat lagi, muter, nanti akan terbayar sendiri. Intinya takutlah Anda untuk meninggalkan sholat. Kalau Anda punya utang sholat, Anda segera bayar, wajib diqadha menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bissawab.